Oke semuanya, selamat jumpa kembali. Di sini saya akan membahas cara menentukan persamaan garis regresi ya. Namun di sini saya akan menentukan menggunakan aplikasi kalkulator berbasis web ya. Jadi di sini kalkulatornya akan menampilkan cara-cara yang detail sesuai cara yang ada di buku ya. Terkhusus untuk buku Kurikulum Merdeka penerbit Erlangga ya, kelas 11. Oke. Nah, kita langsung saja ke webnya. Di sini aplikasinya saya sudah jadikan link ya. Di sini kita tinggal klik link paling bawah ini ya. Oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi nanti jika teman-teman tertarik untuk membeli, di sini cukup 50.000 saja untuk memakai sebebasnya ya, atau sekali bayar aja untuk pakai selamanya gitu ya. Dan ini ada link WhatsApp-nya. Jadi kalau berminat tinggal klik aja di beli akun via WhatsApp ya. Oke. Di sini nanti akan ada linknya dan password yang akan saya bagikan bagi yang berminat untuk membeli ya. Di sini saya sudah ada linknya atau ada emailnya ya. Jadi saya tinggal klik aja. Oke, klik masuk sekarang. Nah, tampillah aplikasinya ya, tampilan seperti ini. Oke, di sini ada 3 cara. Cara pertama itu cara umum biasanya untuk tingkat perkuliahan ya. Di sini yang secara sesuai di buku itu cara 2 dan cara 3 ya. Oke, kita isi aja data-data yang diperlukan ya. Kita kembali ke soal. Di sini soalnya nilai untuk variabel X itu 1, 2, 3, 4 ya. Kita isi. Ini kita ubah jadi 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita ke variabel Y-nya. Itu variabel Y 5, 8, 10, 13. Oke. 5, 8, 10, 13 ya. Nah, kita kelebihan 1 baris ya. Kita hapus aja. Oke, hapus. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan ke cara 2 ya, sesuai cara di buku ya, untuk kelas 11 Matematika Kurikulum Merdeka. Saya klik cara 2. Kemudian kita klik aja hitung semua dan buat grafik. Oke, nah inilah muncullah dia cara detail sesuai ada di buku ya. Nah, tabelnya pun sudah lengkap ya. Hitung-hitungannya sudah ada semua sini dan ada juga grafiknya. Begitu juga ada juga terhitung koefisien korelasi beserta diagram pencernya dan langsung otomatis juga terhitung koefisien determinasinya ya. Jadi ini kan super lengkap ya. Nah, cara yang ini sesuai dari buku ya. Jadi jawabannya adalah persamaan regresi linearnya adalah 2,6x tambah 2,5. Kita ke soal 2,6x tambah 2,5. Jadi jawabannya yang C ya. Oke. Nah, kita akan coba cara yang 3 yaitu metode jumlah kuadrat terkecil itu ya. Kita klik aja. Nah, kita klik hitung. Nah, dia akan muncul caranya sedikit berbeda, tapi jawaban akhirnya tetap sama ya. Oke? Jadi cukup bisa dikatakan cukup membantu kita ya. Apalagi ada tugas, kita bisa kerjakan tugas kita dengan cepat. Dan kita juga paham juga cara mengerjakannya. Nah, kalau teman-teman mahasiswa, biasanya cara 1 dipakai. Oke? Hitung lagi. Nah, cara 1 seperti ini. Ini cara yang umum digunakan mahasiswa ya. Dia mencari nilai B dulu, kemudian mencari nilai A. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ke soal nomor 2 untuk membuktikan keakuratan dari kalkulator ini. Oke. Yang cara maksudnya kita ke soal nomor 4 ya. Oke, di situ umur sebagai variabel X ya. Berarti ini X-nya ada 5 baris ya nanti. Di sini nilai X-nya itu 14, 15, 16, 17, 18. Oke, kita ganti aja. Ini sebelumnya kita tambahkan ya, tambahkan. Oke, kita isi 14, 15, 16, 17, 18. Oke, kita isi variabel Y-nya. Y-nya itu 154, 156, 157. 154, 156, 157, kelebihan.
Oke, coba ini 158, 159 ternyata berurutan ya. 158, 159. Oke. Kita tinggal pilih aja cara yang mana. Sini saya buat cara 3 aja. Oke, kita klik hitung. Nah, dia akan muncul langkah-langkah yang detail beserta grafiknya. Begitu juga untuk koefisiennya ya. Oke, di sini kita lihat aja jawabannya adalah persamaan regresinya adalah 1,2x tambah 137,6. Kita lihat jawabannya. 1,2x tambah 137,6. Jawabannya yang B ya. Coba kita ulangi lagi. 1,2x tambah 137,6. Nah, jawabannya yang B betul ya. Jadi ini saya rasa kalkulator sudah cukup akurat atau bahkan sangat akurat ya untuk perhitungan. Oke ya. Bagi teman-teman yang berminat silakan lihat di deskripsi ya. Saya akan letakkan linknya di situ. Oke ya, sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat.